media itu bisa membantu masyarakat untuk menjadi mandiri karena ini tuh bisa membuat masyarakat belajar hal baru dan itu tuh meningkatkan kemampuan para masyarakat. Program ini juga kita membantunya bukan hanya dengan kayak 100% gitu, bukan dibantu secara terus menerus, tapi kita ngebantunya tuh kayak misal ada perusahaan kecil, kita ngebantunya tuh cuma kayak kasih uang gitu loh buat dia biar bisa lebih berkembang. Ya, oke. Jadi sumber dana gitu. Ya. Oke, thank you. Ada lagi? Ada lagi? Raise your hand. Kakak, yuk. Oke. Good. Salah satu sumber dana masyarakat adalah untuk program ya. Oh, ternyata oke. Jadi mengulas ya. Tadi Raka bahas-bahas tentang apa namanya itu rumah burung hantu. Rumah burung hantu. Untuk apa sih sebenarnya rumah burung hantu? Kenapa ada ide pemberdayaan masyarakat rumah burung hantu? Jadi ternyata ada satu daerah yang dimana apa namanya itu lahan sawahnya itu selalu gagal panen. Gagal panennya dari apa? Karena ada hama. Salah satu hamanya apa? Tikus, betul. Salah satu hama di apa namanya itu di sawah itu yang merusak padi itu tikus. Yang memakan tikus itu siapa? Salah satunya burung hantu, dan burung hantu itu adanya kapan? Malam hari. Akhirnya warga di sana, kita tim dan warga di sana itu membuat apa namanya? Membuat rumah burung hantu. Burung hantunya dari mana? Burung hantunya dari alam. Mereka datang sendiri ke sana. Habis itu malam-malam apa namanya itu makanin hama-hama yang ada di sana. Akhirnya panennya jadi lebih banyak dan bisa panen setiap bulan. Setiap bulan. Itu ya kebudayaan masyarakat yang kita semua ketahui. Nah, di sini Ibu mau ngasih contoh. Ini adalah tadi Raka bahas tentang
نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تكون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا أعطي أنا شبه التمام، وبتبقى حياة حلوة أكيد، يلا نبتدي من غير كلام. Barusan teh apa sih? Barusan apa ya? Barusan itu gambar apa? Ayam, betul. Kita waktu itu dikirim 1000 anak ayam berdus-dus pakai truk. Habis itu gimana caranya anak ayam ini bisa hidup tapi kita nggak merawatnya? Akhirnya kita ajakin warga-warga di sana yang biasanya ternak ayam. Kita kasih satu orang 10 ayam atau enggak satu orang 5 ayam. Ibu bapak ternak ayam-ayamnya 3 bulan, kita lihat kalau misalkan sudah siap panen, kita sembelih, kita jual, hasilnya kita bagi gitu. Nah itu juga sudah terapkan dan ngasih tahu sama bapak-bapak sama ibu-ibunya untuk gimana sih caranya merawat anak ayam sampai jadi ayam dewasa gitu. Dari mereka itu baru menetas dari telur sampai mereka bisa diperjualbelikan sampai bisa dikonsumsi sama semua orang. Apa ya barusan? Baca apa? Baca sayur. Apa coba dari baca sayur sama pemberdayaannya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Kenapa tiba-tiba kenapa waktu itu bikin program baca sayur? Siapa yang bisa? Siapa yang punya alasan? Siapa yang tidak bisa? Siapa? Ayo. Ada? Oh ya. Oke. Kenapa ya ada baca sayur? Untuk membantu masyarakat dalam memenuhi bahan. Oke, satu. Ada lagi? Udah. Ada yang lain? Ada? Enggak. Ada yang lain? Ya, oke, Dena. Promosikan? Oh, promosikan ada keluarga kita dari ya. Oke, yang lain? Yang lain? Oke, ada. Untuk membantu ekonomi petani lokal. Di sini sebetulnya ada 2 pemberdayaan. Satu, pemberdayaan dai, yang kedua pemberdayaan belajar sayur. Yang satu, kita kumpulin semua dai. Terus dai yang memang belum punya banyak pangku. Nah, kita di sana kumpul sama BKMM yang di masjid itu. BKMM, DKM, terus Umahat. Nah, kita kerjasama, kita punya dana untuk dai, gitu kan? Kita punya dana untuk dai. Masjid mana yang biasanya jarang ada pengajian? Mulai bulan depan kita adain pengajian. Kumpulin ibu-ibu ngaji di sana, ustadznya gratis. Itu satu, pemberdayaan dai. Yang kedua, bajar sayur. Kenapa bajar sayur? Bajar sayur di sini nggak ada yang bayar. Semuanya infak sedekah seikhlasnya. Gitu. Tapi dari infak sedekah seikhlasnya itu kita akan muterin sebajar sayur selanjutnya di masjid-masjid lain. Gitu. Kenapa? Karena kita di sini mau ngasih peluang buat ibu-ibu yang ngaji di sana, biar mereka bisa tahu gimana caranya gimana caranya bisa panen sayuran gitu. Jadi kita berdiri minggu ini kairen gitu.
tadinya orang-orang yang diberi, akhirnya kita mewujudkan mereka menjadi pemberi, betul. Nah, jadi apa sih? Tadi kan udah ya ditanyain dan beberapa teman kita semuanya udah jawab. Dari hasil video dan beberapa yang Ibu jelaskan tadi, jadi apa sih yang kita ketahui sebenarnya tentang pemberdayaan? Kalian udah open mind, udah kebuka sekarang pikirannya dengan tadi udah ngeliat contoh-contohnya. Sekarang kita diskusi ya. Sekarang kalian diskusi bareng sama kelompoknya. Siapkan satu contoh program pemberdayaan. Yuk, siapkan satu contoh program pemberdayaan dan pilih salah satu juru bicaranya. Ya nanti programnya akan kalian presentasikan, tapi yang presentasi cuma satu orang dari satu kelompok ya. Oke, silakan. Waktunya 3 menit. Diskusi program apa yang mau kalian adakan. Terus bagaimana cara mengadakannya. Tujuannya apa? Tujuannya mengadakan program itu untuk apa? Silakan. Ya, diskusi. Dan lain-lainnya. Silakan. Nama kegiatannya aja. Jadi di kelompok 3 kami membuat program pemberdayaan masyarakat Bank Sampah Kreatif. Bank Sampah Kreatif. Oke. Ini mengurangi apa Padlan? Apa tadi?
Ya, caranya. Caranya itu yang pertama Ya. kumpulkan sampah plastik dan kertas. Ya. Dan sekitar masyarakat. Oh, kalian yang nyari itu. Tapi pemberdayaannya dari mana? Pemberdayaannya di mana kalau kalian yang nyari sendiri ya bisa saya Kan sampahnya kumpulin. Ya. Nah, kita dapat uang dari balai yang buat masyarakat di bawahnya. Oke. Oh, jadi kalian memberdayakan diri sendiri. Ya, memberdayakan diri sendiri ya, habis itu kalian kasih ke warga untuk dijual gitu. Jadi yang diberdayakannya siapa di sini? Oh, nggak dijual tapi dikasih ke masyarakat sebagai sebagai barang yang berguna. Yang diberdayakannya di sini siapa? Yang diberdayakannya masyarakat. Barang-barangnya untuk masyarakat. Tapi yang nyari sampahnya siapa? Nah, jadi siapa yang diberdayakannya? Yang buat jadi barang yang berguna ini siapa? Oh, warga. Tapi kalian yang nyari bahannya. Oke, terus tujuannya? Tujuannya? Ya. Tujuannya apa? Untuk membantu masyarakat yang kekurangan bahan-bahan kegiatan lewat bahan alat-alat Oh, oke. Atau DIY. Oh, harus. Ya. Oke, jadi tujuannya itu. Jadi pemberdayaan dari sampah. Oke, give applause buat kelompok 3. Ya. Oh, ya. Oke, thank you. Satu kelompok lagi. Apa nih? Yang program apa yang mau dibuat sama kelompok 2? Baca masyarakat. Oke, taman baca ya. Berarti harus punya lahan tanah ya. Oke, terus? Jadi yang disediakannya bukunya. Terus bentuk pemberdayaannya apa? Bentuk pemberdayaannya apa ya? Kalau itu bukan bentuk pemberdayaan, tapi itu menyediakan lahan untuk dipakai masyarakat, untuk memproduktivitaskan masyarakat. Hah? Oh, oke, kalau itu berarti bukan bentuk pemberdayaan karena tidak ada yang diberdayakan di situ. Bener nggak? Terus habis itu gimana lagi? Cara penyelenggaranya. Oke, terus? Oke, berarti buku-buku yang udah kebaca tapi nggak kepake akhirnya dikumpulin terus disimpan di situ. Kalau bentuknya taman, berarti terbuka, outdoor. Berarti bukunya di mana? Ditaruh di meja. Kalau hujan? Oh, ada rak buku yang memang tertutup gitu. Oke, ya, give applause untuk kelompok 2. Iya kan bener kan gue? Ya, give applause untuk kelompok 2. Oke. Nah, ini dia pengertian dari pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah apa? Proses membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan mereka sendiri. Kata kuncinya apa? Ini satu, membantu sama dengan bukan mengerjakan semuanya. Kita membantu menyediakan sarana, tapi kita tidak membantu keseluruhannya. Kayak tadi ada anak ayam, kita kasih ini, kita punya ayam, kasihin. Nah, mereka yang ngurusin. Terus menjahit, kita siapin. Nanti silakan belajar sendiri, ada gurunya. Habis itu mereka harus memberdayakan dirinya sendiri. Nah, ini bukan mengerjakan semuanya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan atau belajar hal baru. Yang ibu-ibu atau warga itu nggak bisa, kita sediakan lahannya, gitu. Terus yang ketiga ada mandiri. Setelah membantu habis itu meningkatkan kemampuan, maka masyarakat akan mandiri, bisa melakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Tuh, terus. Nah, mengapa pemberdayaan itu penting? Zena, coba baca. Ini, yang ini apa sih pemberdayaan itu penting? Masyarakat lebih mandiri, Yes. berdaya
keluarga. Tuh. Yang kedua apa? Coba baca apa? Yang kedua. Kerjasama dan pembersamaan pemberdayaan memperkuat hubungan antar warga. Dengan bekerja sama, masyarakat bisa mencegah kemiskinan dan masalah sosial di lingkungan sekitar. Betul. Jadi sebetulnya dari pemberdayaan ini bukan cuma tim yang cari, tapi ada laporan antar warga. Bu, kita ada masyarakat yang gini. Bu, kita ada masyarakat yang gini. Kita apa namanya tuh pengen bisa ini. Nah, dari antar warga kebersamaan akhirnya timbullah kerjasama masyarakat untuk mencegah apa? Mencegah kemiskinan karena akan disejahterakan sama apa namanya itu sama mereka memperlakukan sama mereka berlatihan, habis itu mereka akan bisa sejahtera kan dari hasil pemberdayaannya itu sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya yang tadi ya. Caranya dari beberapa video dan penjelasan yang udah dijelasin. Caranya satu, pendidikan dan pelatihan keterampilan. Ibu-ibu bisa jahit semuanya bisa, tapi jahitnya pakai tangan. Apa disebutnya? Kecos ya kalau di ibu-ibu itu. Pakai tangan, pakai jarum gitu kan si apa namanya benangnya diukur. Ini segimana bolongnya, nah, dijahit. Tapi kalau misalkan pakai kayak gitu itu nggak bisa bikin satu baju. Akhirnya kita bikin pelatihan dan pendidikan. Kita siapin gurunya dan apa namanya itu sarananya untuk pelatihan. Habis itu kita memberikan modal usaha. Nah di sini maksudnya modal usaha. Jadi waktu itu kita pernah ada apa namanya itu usaha yang mangkrak, gitu kan. Bapak sama ibu punya apa? Kita punya gerobak. Nah tapi gerobaknya udah nggak kepake. Usahanya apa? Kita kasih dana, silakan bapak sama ibu jualan lagi 3 tahun kembalikan lagi dananya. Nah itu dari modal usaha. Bangun kelompok usaha bersama. Jadi ada kayak UMKM. UMKM ibu bisa bikin apa? Ibu bisa masak apa? Kita kumpulin. Nah waktu itu kita bikin satu program usaha yang kelompok. Namanya lupa. Tapi nama brandnya lupa. Cuman kita bikinnya itu pizza. Kita bikin pizza bareng-bareng sama ibu-ibu. Nah kita pack jadi satu makanan yang siap jual. Terus di sini ada penyuluhan kesehatan dan lingkungan, kemudian informasi dan akses teknologi. Oke, nah ini kalau kegiatan yang tadi ya. Ini manfaatnya. Oke. It's time to work on the assignment. Assignment ya. Nah, di meja kalian, oke sebelum kita assignment, ibu akan mulai speaking dulu biar semuanya gerak. Di meja kalian udah ada origami, betul? Ada origami ada. Silakan simpan di tengah-tengah. Oke. Perhatikan, cluenya ibu punya 4 S. Ibu punya 4 S. Sakit silakan pegang bukunya. Sakit, sikut, ya, sakit, sikut, sekat, ya, sakit, sikut, sekat, yang terakhir sikat. Sikatnya bukan sikat cuci, tapi sikat untuk ambil siapa yang bisa lebih cepat ngambil. Bisa? Bisa? Halo? Bisa? Oke. Ya, coba kita coba dulu. 1. Sakit, malah sakit. Padahal sakit. Sikut, sekat, sakit, sikut, sekat, sikat. Ya, coba. Oke. Coba lagi, kita lebih cepat sekarang. Coba kali ya, sambil berdiri ya. Ya, biar gerak badannya. Berdiri. Oke. Ya. Oke. Sakit, sambil dengar. Sakit, sikut, sekat, sakit, sikut, sekat, sakit, sikut, sekat, sakit, sikut, sikut, sakit, sikut, sekat, sikat. Oke. Siapa yang menang? Oke. Yang menang.
siapkan 2 orang untuk menempel serabut ini ke LK kalian. Di nomor 1, contoh ini ya. Di nomor 1, bisa nanti jawaban nomor 1. Nah, kalian tempel di nomor 1 di sini. Tempel. Habis itu, siapkan 1 orang untuk menuliskan penjelasan dari jawaban yang sedang dicari oleh temannya. Paham? Paham ya? Lalu yang terakhir, siapkan juru bicara untuk menjelaskan jawaban dari setiap pertanyaan. Ya, jawaban dari setiap pertanyaan. Dan ini akan dipresentasikan setiap selesai 1 soal. Jadi ada 5 kali presentasi. Oke? Karena soalnya ada 5. Paham ya? Yang jadi yang ditugaskan untuk mengambil jawaban berdiri. Pertanyaannya, silakan dipikirkan jawabannya apa. Habis itu cari jawabannya di sini. Ya, cuma satu kata. Jawabannya cuma satu kata. 1, 2, 3. Proses membantu masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan hidupnya sendiri. Siap-siap juru bicara. Juru bicara. 1, 2, 3. Ya. Aduh. Jawabannya Ya, jawabannya apa nomor 1? Pemberdayaan, betul. Ada yang salah, ada yang beda? Nomor
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata Bu Dwi. Mantap. Ya. Jadi testimoninya adalah luar biasa. Materinya efektif, efisien, dan fokus. Variatif sekali. Ada gamesnya, ada ice breakingnya, ada aja banyak banyak. Jadi itu jadi inspirasi buat saya pribadi sebagai guru sosial maupun guru alat kipas. Pokoknya Bu Dwi luar biasa menginspirasi, banyak gamesnya, banyak geraknya, dan banyak motivasi buat cocok ditambah IPS Berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pagi yang berkah ini kita kembali lagi mengadakan lesson study. Kali ini guru modernya adalah Bu Dewi. Ya Bapak. Beliau mengajarkan IPS kelas 7. Insyaallah materi luar biasa. Kita ingin dengarkan sharing dari beliau, ya. Mulai dari materinya apa, model pembelajarannya apa, kemudian tadi anak-anak sangat aktif, ya, apa saja yang dipersiapkan. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Saya Fitri Sapuzia, saya guru IPS di kelas 7. Materi yang saya bawakan hari ini adalah pemberdayaan masyarakat. Bapak, untuk metode pembelajarannya adalah cooperative learning, time scramble. Jadi anak-anak semuanya dibagi tugas-tugas, jadi walaupun berkelompok tidak hanya satu orang yang mengerjakan pekerjaannya sendiri, tapi semua orang punya andil dalam pekerjaannya sendiri. Jadi ada satu orang yang memang bertugas untuk mengambil scramble itu, jadi ada satu orang yang mengambil jawabannya, kemudian mereka transfer ke temannya untuk menempel jawaban tersebut. Kemudian ada satu orang lagi yang menjelaskan dari jawaban yang sudah ditentukan sama teman-teman itu. Kemudian ada satu orang terakhir yang menjadi presenter. Jadi ada yang menjadi presenter dan dia menjelaskan dari setiap pertanyaan. Gitu, dari setiap pertanyaan dijelaskan kenapa pemberdayaan, apa itu pemberdayaan, dan kenapa bisa diadakan pemberdayaan, manfaatnya untuk apa. Kemudian juga anak-anak dapat membuat satu program kerja tentang pemberdayaan masyarakat. Gitu. Jadi anak-anak mengetahui, oh bahwasanya di masyarakat itu bisa ya diberdayakan oleh kita gitu kan, bagaimana caranya, untuk apa sasarannya ke siapa, outputnya apa, nanti perputarannya seperti apa. Begitu Bapak. Ya. Jadi hari ini anak tidak hanya membaca teori saja, tapi anak juga diminta untuk berpikir solusi dan juga mempraktikkan. Insyaallah luar biasa. Baik, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.